Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada yang bertanya tentang sholawat. Katanya Teteh, ari bersolawat itu teh untuk diri sendiri atau untuk orang lain katanya ya. Maksudnya untuk orang lain, untuk siapa ini? Oke. Sholawat ya, baik kakak. Sedikit kita membahas sholawat, sedikit aja ya yang kita bahas. Kita harus perlu tahu dulu atau kakak, aris sholawat itu apa? Sholawat itu apa? Jadi sebetulnya kakak, lafad sholawat itu sebetulnya kalimat doa. Ya, sebetulnya itu sholawat itu adalah, sekali lagi, sholawat itu sebetulnya adalah kalimat doa. Jadi di mana kita itu meminta kepada Allah agar melimpahkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lantas kita berpikir, wah, kalau begitu untuk apa teteh aku baca sholawat? Wong rahmatnya bukan untukku, tetapi rahmatnya untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin ada orang yang berpikir seperti itu? Ya, mungkin saja. Kalau orangnya yang tidak terlalu faham akan apa arti dari sholawat tersebut, mungkin saja. Nah, yang belum faham, begini kakak, kata Allah, kalau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca satu kalimat sholawat tersebut, maka Allah akan menurunkan rahmatnya Allah sampai 10 kali lipat dari dia membaca sholawat tersebut. Ayo, ya. Jadi kalau begitu rahmatnya untuk siapa juga? Nanti sampai gak untuk kita? Jelas sampai. Ya. Jadi kalau misalkan kita hanya membaca sholawat satu kali lafaz saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika kita mengucapkan itu dengan hati penuh rasa hibah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah langsung menurunkan 10 kali rahmat untuk kita yang membacanya. Masya Allah. Ya. Oke, jadi intinya begini ya. Misalkan, jadi intinya jika kita itu meminta secara langsung kepada Allah, ya mungkin kita sadar diri ya. Ya mungkin kita sadar diri lah. Lihat siapalah kita, masya Allah, siapalah kita. Kita ini adalah salah satu makhluk Allah yang kita sadar diri. Kalau kita termasuk manusia yang begitu lalai ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ya kita terus terang saja, kita itu lebih besar lupanya atau lebih sering ingatnya. Kalau teteh pribadi itu gak tahu apakah teteh itu pernah ingat kepada Allah. Ya karena ketika sholat aja itu masya Allah, kita mau ingat sama Allah itu sulitnya luar biasa. Bahkan itu di dalam keadaan sholat. Gak tahu kalau kalian, kalau teteh pribadi itu masya Allah begitu sulitnya itu. Hati kita itu selalu ingat pada Allah tuh begitu sangat sulitnya. Sehingga ya kalau teteh pribadi sadar dirilah, siapalah diriku ini. Orang yang begitu lalai, orang yang tidak bisa melakukan amal ibadah. Ya, mungkin kekurangan dari dasar ilmunya, mungkin dari kecerobohannya, mungkin dari ketidakhati-hatiannya, mungkin dikarenakan hatinya yang tidak ikhlas, mungkin karena hatinya yang terlalu banyak akan cedera-cedera, kesalahan atau keburukan-keburukan hatinya, seperti itu. Jadi ya kalau teteh pribadi ya sadar dirilah, orang yang begitu penuh atau banyak sekali dengan dosa-dosa, sehingga kalau misalkan mau meminta langsung kepada Allah tuh kayaknya malu gitu. Kalau teteh pribadi tuh rasanya malu begitu ya ibarat seperti gimana ya, kalau nggak terbayang, misalkan teteh tuh sangat ingin bertemu sekali misalkan dengan Bapak Presiden misalkan gitu ya, itu kayaknya sulit ya kalau misalkan kita sebagai masyarakat jelata, siapalah kita mau langsung ujuk-ujuk bertemu dengan Bapak Presiden. Kita datang ke istana, sepertinya kita akan ditolak ya, dengan pengawal-pengawalnya atau penjaga-penjaganya, siapalah kita, sepertinya kita akan ditolak. Tetapi coba kalau misalkan kebetulan sekali teteh itu misalkan begitu dekat sekali dengan siapa ya, misalkan dengan Bapak Gubernur lah misalkan. Teteh itu kebetulan sangat dekat sekali dengan Bapak Gubernur. Nah kemungkinan besar kalau Bapak Gubernur itu tidak akan sulit jika menemui Bapak
Presiden. Seperti itu. Makanya aduh malu nih aku mau bertemu dengan Bapak Presiden. Cobalah kita melewati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah sangat, itu bahkan lebih dari Bapak Gubernur itu kalau baginda Nabi Muhammad, karena ya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah afdulul makhlukat, paling utama dari seluruh makhluk itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan udah jelas sekali bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang penuh dengan rahmatnya Allah. Nah, ibaratlah ketika kita membaca sholawat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah, sebagai pelantara untuk kita, karena kita sadar diri, siapalah kita, malulah kita. Ibaratlah seperti itu. Ya mungkin ya mudah-mudahan bisa difahami lah ya, mudah-mudahan bisa difahami seperti itu. Jadi makanya sholawat itu sebetulnya bisa menjadikan salah satu sebab diijabahnya doa-doa kita, ya. Karena kita itu ingat di dalam kitab Tuhfatul Murid, adab-adaban sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita itu mengucapkan hamdalah dan kita itu mengucapkan sholawat. Adab-adaban sekali lagi sebelum kita berdoa, maka diharuskan kita itu membaca hamdalah, memuji dulu kita kepada Allah. Setelah itu kemudian kita membaca dulu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat apa? Sholawat apa aja? Mau sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mau sholawat nurbuat, mau sholawat munjiat, mau sholawat kamilah, apa sholawat yang bisa kita baca silahkan baca. Dan juga di dalam kitab Tuhfatul Murid juga disampaikan ketika kita berdoa, maka bagusnya di tengah-tengah kita berdoa itu diselingi dengan membaca sholawat lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah beres berdoa, ditutup lagi dengan hamdalah dan dengan membaca sholawat. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ditutuplah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitulah adab-adaban ketika kita berdoa di dalam kitab Tuhfatul Murid. Berarti ini menunjukkan begitu sangat pentingnya sekali kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dan ini merupakan salah satu bentuk kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad yang begitu sangat mencintai beliau dan ingin bertemu dengan beliau, ya. Jadi begitu kakak, sebetulnya kalau kita baca sholawat itu untuk siapa? Ya secara hakikatnya yaitu untuk diri kita sendiri, karena rahmat Allah yang akan kita dapatkan. Mungkin yang kakak tadi tanyakan apa sih? Atau untuk orang lain ya? Atau mungkin yang ditanyakan mungkin seperti ini mungkin ya, apakah kita bisa membaca sholawat itu kita hadiahkan kepada orang lain? Kalau yang maksud pertanyaan kakak itu bisa, ya bisa dong, jelas bisa, karena secara hakikatnya sholawat itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Sekali lagi, sholawat itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Jadi kalau misalkan ya Allah, dengan berkahnya sholawat ini aku dikhususkan untuk anakku, agar anakku menjadi anak yang solih, agar anakku menjadi anak yang solihah, bisa. Atau misalkan sholawat ini ya Allah aku hadiahkan khusus untuk almarhum ayahandaku, khusus untuk almarhumah ibuku, nenekku, kakekku, misalkan, bisa. Selain dari membaca Al-Quran, juga sholawat pun bisa kita hadiahkan. Mungkin ini ya yang kakak pertanyakan. Ya kalau misalkan yang dimaksud kakak dipertanyakan apakah bisa seperti itu kakak ya.